Salam sepak bola, salam sehat dan salam sejahtera kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, dan supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder dan juga yang merupakan pecinta, penggemar, dan penggila olahraga sepak bola. Di konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder hari ini saya ingin membahas pertandingan antara Manchester United versus AC Milan yang berakhir dengan skor imbang 1-1. Kita tahu bahwa kedua klub ini adalah klub raksasa dari masing-masing negara. AC Milan dan juga MU biasanya bermain di UEFA Champions League. Tapi musim ini mereka bermain di Europa League. Musim lalu juga MU bermain di Europa League sih. Tapi kan musim ini di awalnya MU bermain di UEFA Champions League. Tapi mereka tersingkir dari grup neraka itu. Kalah kan bersaing dengan Paris Saint-Germain dan juga Leipzig. Mereka kalah di 2 game terakhir mereka sehingga mereka tersingkir dari grup tersebut. Padahal mereka hanya perlu draw saya kira. Hanya perlu 1 poin lagi agar bisa lolos. Tapi ya itulah indahnya sepak bola. Tidak ada yang pasti dalam sepak bola. Seperti juga di dalam hidup kita semua. And from AC Milan memang mereka hanya bisa bermain di Europa League musim ini. Dan mereka lolos ke babak grup hingga sekarang ini dimulai dari babak kualifikasi. Jadi perjuangan Milan ini luar biasa musim ini. And then form kedua tim ini mirip musim ini teman-teman. Milan juga sempat berada di peringkat pertama. Akhirnya sekarang digeser Inter Milan yang merupakan tim sekota, yang merupakan rival mereka sekota. MU juga sama, sempat berada di peringkat nomor 1, digeser juga oleh tim sekota mereka yakni Manchester, rival mereka ya, rival tim sekota yakni Manchester City. Dan juga form kedua tim ini bergantung kepada pemain inti mereka, yakni MU ke Bruno Fernandes, Milan kita tahu ke Calhanoglu. Nah, kenapa bukan Ibra? Ya karena tanpa Ibra juga sebetulnya Milan masih bisa menang. Masih bisa mencegah tim lawan untuk meraih kemenangan. Tapi jika tanpa Calhanoglu, sebenarnya kita bisa melihat bahwa para pemain Milan sering kehilangan ide untuk membangun serangan. Biasanya kan begitu. Tapi ternyata di game lawan Manchester United tidak seperti itu. Karena ada perubahan taktik dari Pioli. Saya siaran pertandingan ini kan dini hari tadi di SCTV dan saya jelaskan secara singkat bahwa taktik Pioli berubah, formasinya berubah, dan cara para pemainnya menghadapi para pemain MU juga berubah. Itu yang membuat Milan justru terlihat lebih menakutkan pada saat mereka melakukan serangan, beda dengan Manchester United yang terlihat cukup lamban ya untuk membangun serangan. Mereka coba untuk membangun dari lini pertahanan seperti biasa, build up from the back karena mereka ada 2 full back yang punya kemampuan memberikan passing yang bagus, Telles dan juga Wan-Bissaka. Although Luke Shaw tidak bermain, tapi saya kira Telles juga tidak mengecewakan. Tapi sayangnya tidak ada Rashford. Ya, dan berkali-kali serangan yang coba dibangun oleh para pemain Manchester United bisa diputus aliran serangannya oleh para pemain Milan mulai dari lini pertahanan mereka atau paling tidak mulai dari lini tengah mereka. Anyway, sebelum saya membahas lanjutan dari jalannya pertandingan ini, saya juga perlu kan pertama menjelaskan ke teman-teman line up dari kedua tim. Yang pertama dari MU, Dean Henderson kembali dipilih karena De Gea belum bisa bermain. Dan jika saja Dean Henderson mencatat clean sheet di game ini, berarti ia akan mencatat 5 kali berturut-turut clean sheet dalam 5 penampilan terakhirnya. Oke, and then di defense Wan-Bissaka, Eric Bailly dan Harry Maguire. Saya paling suka nih jika Bailly dan Maguire diduetkan. Telles di tengah. Ini yang saya agak bingung kenapa Fred tidak dimainkan. Oke lah, itu adalah keputusan Ole ya. McTominay dan juga Matic. Matic is a soft player now. Saya tidak melihat ia bisa mengimbangi pergerakan agresif dari para pemain Milan. Mason Greenwood, Bruno Fernandes, Daniel James, and Lord Martial yang berada di depan. Ya, saya juga tidak tahu nih ya, hingga kapan Martial ini akan terus mendapatkan tempat di starting lineup. Ya mungkin Ole belum ada pilihan, apalagi Rashford kan cedera. Jika Rashford main bisa jadi Martial disimpan di bangku cadangan. Jika Cavani fit bisa jadi Martial disimpan di bangku cadangan. Kemudian yang main di depan jika Rashford main adalah Greenwood yang main di depan. Anyway, from AC Milan mereka turun dengan setengah kekuatan mereka. Kita bahas dulu line up-nya. Donnarumma, Dalot ya, artinya Hernandez tidak bisa bermain. Tomori, Kjaer, ini 2 duet juga lebih baik ya di center of defense dibandingkan Romagnoli nih jika turun. Calabria, Kessie, and Meite, and Krunic. Ya, 3 pemain ini bermain di tengah. Di depan dimainkan Leao, Brahim Diaz dan juga Saelemaekers. Berarti Pioli menerapkan formasi 4-3-3. Cara permainannya berbeda, tidak seperti biasa. Milan coba ball possession dulu. Ya, nanti saya jelaskan. And then yang absen siapa saja nih bagi Milan? Ibrahimovic, Benacer, Mandzukic, Calhanoglu, otak
permainan dari Milan, artinya yang biasa merancang serangan bagi Milan. Rebic, Theo Hernandez, Zlatan, banyak pemain Milan absen, tapi Milan ternyata bisa bawa pulang 1 gol dari Old Trafford, dan itu adalah gol tandang yang memang sangat krusial. Perlu mereka cetak. Semua tim yang bermain di partai tandang terlebih dahulu dalam sistem 2 leg akan pertama mengincar gol dulu di partai tandang mereka. Dan tidak mudah sebetulnya bagi Milan untuk bermain tanpa playmaker mereka yakni Calhanoglu. Nah, caranya seperti apa? Saya melihat bahwa taktik Pioli ini luar biasa. Pertama, pressing, dan kedua adalah direct passing. Jadi melewati lini tengah dari MU. Karena memang Milan tidak bermain dengan playmaker, dan Milan sebetulnya tidak punya pure target man. Ya kan, Leao juga kan biasa bermain di kiri. Pada saat bermain di depan, ya tidak banyaklah bisa berkontribusi dalam urusan mencetak gol. Saya kira ini sudah 13 pertandingan, dalam 13 penampilan terakhir Leao, dia belum mencetak gol. Jadi memang akan menjadi masalah bagi Milan jika mereka terlalu lama mengotak-atik bola bisa direbut oleh para pemain MU. Kemudian MU bisa melakukan serangan, sehingga pada saat mereka mendapatkan bola, mereka coba untuk langsung memberikan passing menuju ke pertahanan MU, dan tentu tertuju ke pemain mereka yang akan mencoba mencari ruang. Dan itu cukup berhasil loh teman-teman. Memang dari menit-menit awal terlihat para pemain MU coba mengambil inisiatif untuk melakukan serangan. Tapi ya mereka tidak bisa melakukan serangan yang rapi karena para pemain Milan melakukan pressing tinggi hingga ke lini pertahanan MU, dan pressing yang dilakukan adalah man to man. Jadi satu pemain Milan akan mendekati satu pemain MU untuk mencegah mereka memberikan passing-passing yang akurat, dan itu menyulitkan MU untuk membangun serangan yang rapi. Sehingga memang di babak pertama kan kita tidak melihat banyak peluang berbahaya dari MU, tapi Milan mendapatkan beberapa peluang untuk mencetak gol. Leao, yes, dia memang dalam posisi offside pada saat Kair memberikan umpan long ball, and then Kessie, ya ini yang saya kira kejam juga nih VAR ya. Padahal Kessie kan tidak sengaja itu bolanya kena tangan. Jadi bola yang kena tangan kan, bukan tangannya mengenai bola. And itu sebetulnya gol yang bagus tuh dari Kessie setelah dia terima throw in dari Calabria, dan bola itu kan memantul dulu ya ke lapangan ya. Kemudian baru tidak sengaja terkena tangan dari Kessie. Sebenarnya tuh kita tidak bisa melihat ada handsball dari Kessie kan. Nah inilah gunanya VAR, bahwa VAR bisa melihat kejadian yang tidak dilihat oleh kita yang menontonnya dari layar kaca atau juga yang menontonnya di stadion. Tapi ya saya kira kejam juga, ini kan tidak disengaja. Ya tapi yang namanya teknologi kan tidak bisa dinego. Ya udah, kalau dianggap handsball dan bukan gol, ya udah itu perlu diterima oleh para pemain Milan. Padahal mereka sudah selebrasi. Tapi mereka tidak putus asa. Kita lihat para pemain Milan terus bisa membangun serangan yang rapi. Yes, MU got a chance to score melalui Greenwood. Teles yang memberikan bola, tapi saya melihat hanya itulah peluang berbahaya dari MU di babak pertama. Beda dengan Milan punya peluang lagi dari Krunic. Ya, Krunic mainnya bagus loh di game ini. Ia mendapatkan peluang yang bagus itu setelah ia mendapatkan umpan dari Brahim Diaz. Kemudian Salamakers juga hampir mencetak gol saat ia melakukan capping di dalam kotak penalti. Beruntung bagi Matic bahwa ia tidak melakukan pelanggaran yang keras. Jika saja Salamakers terjatuh itu karena ada kaki dari Matic tuh, bisa saja penalti untuk Milan. Di save oleh Dean Henderson, bagus juga ya Dean Henderson di game ini meskipun ia kemasukan 1 gol menjelang pertandingan berakhir. Dan MU tidak bisa banyak peluang, ada Teles saja peluang dari free kick yang saya kira spekulatif aja itu ya. Lain peluang-peluang mereka tidak ada yang on target. Memasuki babak kedua, saya pada saat siaran saya sudah jelaskan MU ini bisa mencetak gol jika melakukan pergantian karena Martial ini tidak berfungsi sebagai target man, dan ternyata betul itu yang dilakukan oleh Ole. Saya tidak mengira bahwa yang akan dimainkan ini adalah Diallo. Saya mengira mungkin Fred dimainkan, ya kan? Mungkin juga Luke Shaw yang akan dimainkan, pemain muda yang baru berusia 18 tahun, dan akhirnya Diallo bisa mencetak gol yang cantik setelah ia bisa membaca umpan yang coba diberikan oleh Bruno dan melakukan back header. Oh, by the way, saya lupa ya bahwa sebetulnya Maguire juga hampir mencetak gol kan di babak pertama. Aduh, sayang sekali itu Maguire. Ya memang sulit juga sih bagi center back untuk mencetak gol, padahal ia tinggal melakukan sentuhan sedikit saja, justru ia sepertinya melakukan tendangan sehingga terkena tiang gawang. Itu back header dari Bruno juga bagus tuh setelah corner diambil oleh Alex Telles. Sayang sekali Maguire tidak bisa mencetak gol. And then coming back to the goal from Diallo, bagus sekali pergerakan pemain muda ini. Ia bisa membaca maksud dari Bruno dan ia bisa melakukan pergerakan lebih cepat dari Tomori, dan bola memang melewati di atas kepala Tomori dan dia bisa melakukan back header yang cantik. Milan harus respons. Milan menyerang terus. Tapi Pioli melakukan pergantian yang memang diperlukan.
Ia memainkan Tonali dan juga Castillejo mengganti Brahim Diaz dan Saelemaekers. Ini bagus, dua pemain ini punya kemampuan dribbling dan juga pergerakan individu yang dibutuhkan. Dari MU, Ole melakukan counter strategi, ya, artinya counter substitution. Ia menarik keluar Bruno Fernandes, menarik keluar Aaron Wan-Bissaka, menarik keluar Daniel James, memainkan pemain-pemain yang punya naluri bertahan yang lebih baik. Fred, Brandon Williams, dan juga Luke Shaw. Ternyata itu yang memberikan peluang bagi Milan untuk terus menekan. MU coba untuk melakukan serangan balik. Ada satu peluang dari James, tapi off target, sayang juga. And finally, Milan bisa mencetak gol di injury time setelah Krunic memberikan umpan yang begitu akurat dari corner. Saya kira itu Kessie yang melakukan sundulan. Ternyata yang melakukan sundulan adalah Kjaer, dan Kjaer bisa mencetak gol pertamanya bagi AC Milan dan sekaligus menyamakan kedudukan menjelang pertandingan berakhir. Mungkin hanya sekitar 1 menit lagi, kan sudah memasuki injury time 1,5 menit. Injury time-nya adalah 3 menit. Jadi ini adalah hasil seri layaknya kemenangan bagi AC Milan. Karena mereka bisa mencetak gol tandang, mereka bisa mencegah MU untuk mereka kemenangan walaupun belum berakhir kan perjuangan mereka. Karena di second leg juga berbahaya. Kita tahu MU punya rekor away yang fantastis. Tapi ya paling tidak untuk first leg ini Milan sudah melakukan apa yang mereka perlu lakukan and they did their best. MU sayang sekali tidak berkembang dan mereka justru tertekan dengan pressing yang dilakukan oleh para pemain Milan. Jelas Pioli unggul secara taktik dari Ole di pertandingan ini. Sambil kita menunggu second leg dari pertandingan ini, saya ingin agar teman-teman juga bisa memberikan counter analisa kalian di kolom komentar di bawah konten ini. Dan jika teman-teman menanyakan ke saya siapa man of the match-nya, maka saya akan memilih man of the match-nya adalah Dean Henderson, karena Dean Henderson melakukan begitu banyak saves krusial. Donnarumma, ya savesnya saya kira yang krusial hanya dari Greenwood. Kemudian dia juga tidak bisa disalahkan gol dari Diallo. No hate, only football, salam sepak bola.